Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya teman-teman, dan semoga rezeki kita semua lancar semua ya teman-teman. Di video kali ini teman-teman, kita akan mengunjungi sebuah kota yang paling bersejarah di Jepang. Di Indonesia juga sangat besar pengaruhnya kota ini ya teman-teman. Ya, yang tak lain yang tak bukan kota itu adalah kota Hiroshima teman-teman. Sudah 6 tahun aku tinggal di Jepang ini ya teman-teman, tapi baru inilah pertama kali aku ke kota ini, karena waktu di SD dulu, sekolah SD dulu, ini udah kami pelajari kota Hiroshima ini dan Nagasaki. Jadi penasaran kali aku, baru inilah punya kesempatan ke kota ini. Ya kebetulan karena tanggal merah kan di sini kan di Jepang. Kebetulan hari Jumat juga tanggal merahnya gitu kan, karena libur bocil-bocil kan, ya kami ajaklah sekalian jalan-jalan lah ceritanya ini ya teman-teman ya. Oke, nikmati terus ya teman-teman. Dari desa kami kita naik kereta ke kota Himeji ya teman-teman, terus nanti dari Himeji ke Hiroshima kita lanjut lagi naik Shinkansen atau kereta super cepat. Nah, singkat cerita kita udah nyampe ke stasiun Himeji ya teman-teman. Nah, langsung lanjut kita ke stasiunnya kereta super cepat. Beda itu ya teman-teman, stasiun kereta biasa sama stasiun kereta super cepat ini ya teman-teman. Beda itu, beda stasiun. Kalau kereta super cepat dari atas aja lewatnya ini, jadi agak naik dia ke atas stasiunnya. Nah, inilah udah nyampe lah, kayak gini lah model stasiun. Sebenarnya hampir sama sih sebenarnya, tapi cuma agak lebih lebar aja kalau ini stasiun super cepat ini, karena lebih eksekutif lah kayaknya. Dan lagian kayak gini lah model Shinkansen ya teman, kereta super cepatnya kayak gini lah modelnya. Tapi ini model N700, banyak modelnya nih ya teman-teman di Jepang. Ada yang model Sakura, ada model Hayabusa. Sebenarnya spesifiknya hampir sama sih, tapi cuman modelnya aja lah, sama kelas-kelasnya juga berbeda kayak gitulah teman-teman ya. Dari awal naik tadi kan kami berdiri teman-teman karena sama bocil itu, terus berhentilah di stasiun pertama kan, ada penumpang turun. Jadi karena bawa anak itu kami diprioritaskan, jadi nggak sempat tadi ngerekam dari dalamnya itu. Ini udah jauh lah ini dari kota Himeji, nggak kota Himeji lagi nih ngerekamnya ini. Pokoknya udah jauh loh, nggak tahu kota apa ini. Karena kami bawa anak itu, jadi kami disuruh diprioritaskan gitulah teman-teman. Nah, pas naik ini tadi aku kan naik Shinkansen ini, terkejut batin aku teman-teman. Mantap kali rupanya teman-teman. Iya teman-teman, nggak bisa lah dibilang keren kali lah. Toiletnya ada, toiletnya itu kayak toilet pesawat gitu, kayak di dalam pesawat. Terus nggak berisik lagi pesawatnya, pesawatnya Shinkansennya nggak berisik lagi keretanya. Terus ada yang lebih istimewa, ada ruang merokoknya, smoking areanya, tapi cuman sempit dia, jadi cuman satu orang aja bisa masuk. Nah, ini kita udah nyampe langsung ini tanpa banyak cerita, udah nyampe kayak gini lah suasana di ini ya teman-teman, di stasiun Hiroshima. Beda kali lah sama yang di Himeji, stasiun di Himeji beda, karena ini kan lebih kota besar kan, jadi kayak lebih modern lah di sini, kayak lebih lebih ramai kayak gitu. Karena iya memang kan pasti daerah tujuan wisata kan, banyak turis-turis juga datang ke ke kota Hiroshima ini. Dan ini ada lagi space untuk anak-anak ini ya, ruang untuk anak-anak. Memang entah dimanapun lah di Jepang ini teman-teman, kalau daerah-daerah publik gitu pasti ada space untuk anak-anak ditaruh. Memang didahulukan kali anak-anak ini. Nah, kita lanjut lagi naik kereta angkot lah ini, aku bilang ya teman-teman. Bagiku kayak kereta angkot lah ini. Inilah karena kenapa aku bilang kereta angkot, karena kan setiap lampu merah berhenti juga ini teman-teman. Iya, berhenti. Di depan itu ada juga pemberhentian, kayak stasiun haltenya itulah teman, kereta itu kan ada kereta di depan itu kan, berhenti juga nanti kami di situ.
Nah, jadi kayak angkot, tapi memang enak lah karena baru pertama kali kan. Tapi ini karena baru naik Shinkansen ini tahu kan, langsung naik ini, jadi terasa kali perbedaannya. Ini ribut kali ini teman, gurutak gitu. Nah, berhenti lagi kan, setiap lampu merah atau stasiun berhenti, naiklah penumpang ini lagi. Nah, nyampe juga kita ke inilah monumennya itu teman-teman, peninggalan bom Hiroshima itu, Gembaku Dome lah namanya ini teman-teman, atau orang Jepang bilangnya ini Gembaku Shiryokan. Dulu ini kayak semacam bekas kantor wali kota, kayak apa gitulah, administrasinya kota Hiroshima itulah, semacam gitulah teman-teman. Hancur, tapi udah ditopang-topang ini sama besi-besi. Tengok kan, nampak itu kan ada besi-besinya itu, berjangan ambruk kan. Nah, di sungai ini teman-teman masih banyak kali kerangka-kerangka manusia, tulang-tulang belulang korban bom Hiroshima ini di dasar sungai ini. Tapi memang waktu pertama baru nyampe ke sini kan, ngerekam gitu aku kan teman, nggak tahu lantai kayak mana, terasa kali aura mistisnya teman-teman. Iya, terasa kali. Nggak tahu lah kalau teman-teman yang udah pernah ke sini apakah merasa sama kayak yang kurasakan atau kayak mana lah. Aduh, memang ngeri kali teman-teman, terasa kali lah mistisnya. Jadi semacam speechless kita ditaruhnya, semacam nggak bisa ngomong gitu. Apalagi pas di kalinya tadi kan, di sungainya itu, terdiam kita situ kayak merenung kayak gitu. Tapi biarpun kayak gitu kan, dibalik rasa kesedihannya ini kan gak bisa lah kita gambarkan kayak mana. Gimana kalau nggak dibom kayak ini, nggak bakalan merdeka juga kita kan. Jadi ada campur aduk perasaan kita kayak mana, kayak gitu, kayak ada senang, kayak tapi lebih banyak sedihnya lah sampai di tempat ini. Nah, inilah namanya api perdamaian lah ini teman-teman. Kalau orang Jepang bilangnya ini Hewa no Tomoshibi. Ini apinya ini akan terus menyala ini teman-teman. Pas ada pula ini seremoni semacam, nggak tahu lah seremoni cuman ini apakah rutin ditaruh ini, nggak tahu. Pas kebetulan datang kebetulan ada. Nah, di api ini kan banyak orang Jepang datang ke sini teman-teman, mau ngasih penghormatan atau doa-doa ke para korban bom Hiroshima itu kan. Nah, api tadi itu kan teman-teman terus itu nanti menyala itu sampai nggak ada lagi negara yang pakai bom kimia nuklir. Kalau udah nggak ada lagi bom kimia nuklir di dunia ini, barulah apinya itu mati padam sendiri katanya teman-teman. Nah, inilah udah masuk kami ke museumnya itu kan, Hiroshima before the bombing. Inilah kota Hiroshima sebelum bom itu datang, kayak gini lah, seperti biasa, kayak mana seperti biasa kehidupannya kan, ke kota-kota biasa, kayak kehidupan seperti kayak mana lah, masih normal, masih kayak gitu kan. Nah, masih normal lah kehidupan itu, kayak ada toko, tempat-tempat hiburan, sekolah, masih kehidupan masyarakat setempat masih berjalan normal lah. Nah, inilah tahunnya 1945 Agustus tanggal 6. Disitulah hari paling kelam di kota ini ya. Nah, setelah ini kan teman-teman, jadi semacam kena sihir lah aku. Memang nggak tahu lagi aku ngomong cemana, speechless lah. Dan istriku pun sama anakku ketakutan di sini, kayak ada kayak nggak ada sukanya lah. Nah, inilah kota yang setelah dibom itu memang hancur kan, dulu lantak semua kan teman-teman. Nggak terbayangkan lagi kita, tapi kayak semacam ada rasa bersyukurnya. Tapi setelah melihat ini kan, kehancuran ini, macam sedih juga lah. Karena kenapa, kalau nggak dibom juga ini nggak bakalan merdeka juga kita kan. Karena inilah penentunya, inilah yang bikin tentara Jepang menyerahkan. Disitulah saatnya Bapak proklamator kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Nah, inilah ilustrasinya teman-teman, ditaruh ini kayak ilustrasi 3D, 3 dimensi kayak gitu, menggambarkan bom itu datang
Seperti inilah dulu kota Hiroshima sebelum the Fat Boy coming katanya. Nah, inilah Fat Boy kan, nama bomnya itu kan Fat Boy kan dibilang kan. Nah, kayak inilah kehancurannya, boom katanya. Waduh. Setelah dari ruangan ini kan teman-teman, anakku sama istriku keluar orang itu, jadi langsung main di taman orang itu. Gak apa, semacam gak berani, ada takutnya melihat ini katanya. Jadi keluarlah orang itu, cuma aku sendirilah yang ngerekam ini. Tapi ya untunglah keluar, pikirku juga memang, kalau enggak agak terganggu juga aku ngerekamnya, pikirku kan. Tapi cuman bisa ngerekam lah aku teman-teman, ngerekam, ngomong pun nggak berani lagi. Kayak gini lah para korbannya itu. Tapi banyak yang nggak bisa kutunjukkan ya teman-teman, karena mengandung kekerasan juga nanti itu kata YouTube kan. Jadi nggak bisa, daripada kena apa kan, nggak bisa kutunjuk. Banyak lah foto-fotonya yang nggak bisa kutunjukkan kayak gini, karena fotonya itu pun bikin aku nggak bisa ngomong teman-teman. Nggak, pas ngomong kayak gini kan, mengedit kayak gini kan, kayak ada perasaan aduh kayak gitulah, ada perasaan nggak tega kayak gitulah. Dan inilah apa ini teman-teman, barang-barang dari para korban itu yang disumbangkan keluarga korban ini ke museum ini, biar bisa dilihat semua orang gitu. Banyak sebenarnya barang-barang yang diapakan korban nih, keluarga korban kayak gitu, dihibahkan secara sukarela kayak gitu ke museum ini, biar bisa dilihat semua orang kayak gitu. Nah, cuman bisa inilah kurekamnya teman-teman, karena kalau nanti kurekam kayak mana fotonya, para korban itu luka-luka bakarnya itu segala macam lah, nggak bisa lah teman-teman. Aku nggak tega juga lah mempublis kayak gitu kan, karena nggak bisa ngomong kita taruhnya teman-teman, kayak bersedih kali lah. Tapi dibalik kesedihan itu ada juga memang hikmahnya sama kita kan, karena disitulah kita merdeka. Di sini cuman bisa karena kan di dalam museum ini pun kan ada musiknya juga, kayak musik sedikit gitu, kayak orkestra. Nah, kalau di sini kan teman-teman, cerita tentang pasca serangan bom itu tuh teman-teman. Karena setelah serangan
bom itu kan masih banyak lagi dampak lainnya yang dialami masyarakat sini, seperti dampak radiasi dari nuklir itu teman-teman. Masih parah kali lah dampaknya dari radiasi nuklir itu. Dari seperti di kali itu kan, di sungainya itu udah nggak ada lagi kehidupan, seperti ikan itu pada mati semua. Jadi kayak mana lah sumber makanan orang sini pun nggak ada lah sumber kehidupannya, seperti bertani pun nggak bisa lagi, bercocok tanam nggak bisa, mengharapkan bantuan dari luar lah orang masyarakat sini teman-teman untuk kehidupannya. Memang memang besar kali lah dampaknya. Makanya bersyukurlah kita hidup di di era yang damai ini. Banyak penyakit setelah bom itu, kayak leukemia, kayak malah semacam enggak. Nah, kalau di sini teman-teman udah cerita tentang Nagasaki ini, walaupun sedikit ya, di Nagasaki ini nggak sebesar kayak di Hiroshima itulah. Nah, inilah bomnya Little Boy, bomnya namanya kan yang menyerang Nagasaki itu. Di sini ilustrasinya, tapi sedikit aja karena mungkin kan pasti ada juga museumnya ditaruhkan di Nagasaki kan. Kalau ditaruh di sini semua tentang serangan Nagasaki itu yang gak laku lah nanti museum Nagasaki itu ya kan. Makanya cuman sedikit aja lah ditaruh. Cuman inilah bangunan yang tadi yang pertama kita lihat itu kan. Dan ini hibah dari keluarga korban itulah ini teman-teman, tapi ini yang dari Nagasaki ini ya, biar bisa dilihat semua orang, pikirnya kan dihibahkan ke museum ini. Inilah gedung yang tadi pertama kita tadi lihat itu. Memang ngeri lah teman-teman, ngeri. Terus inilah bentuk bom yang menyerang kota Nagasaki. Little Boy namanya kan, yang menyerang Nagasaki itu. Terus yang menyerang Hiroshima inilah Fat Boy, jenis bomnya. Memang ngeri kali lah, memang kecil-kecil kayak gini tapi satu kota dihancurkan ya kan teman-teman. Terus yang ini kan teman-teman, puisi-puisi dari para korban yang sempat hidup kayak gitu, sempat menulis dia, ada yang sempat dilukis kayak gitu. Tapi ada juga memang seniman lukisan gitu mengekspresikan jadi bentuk lukisan, dia ditaruh kayak gitulah, dipajang juga memang di sini. Terus seniman fotografer itu diekspresikan, ditaruhlah, dihibahkan ke museum itu kayak gitulah teman-teman. Ya teman-teman, di belakang saya itulah saksi sejarah kejamnya Perang Dunia Kedua.
Mana ya, memang sedih kali lah. Speechless aku dibuatnya dari apa itu. Memang ngeri kali. Gak bisa lah kata-katakan. Ngeri. Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa juga kita ambil dari segala hikmahnya ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang berkenan, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pun kritik dan sarannya bisa ditinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan bagi yang sudah menonton, terima kasih ya teman-teman. See you in the next video. Bye bye.